Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat semuanya dan masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi lanjutan dari teks editorial. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu yang pertama struktur teks editorial, yang kedua kaidah kebahasaan teks editorial. Apakah kalian sudah siap? Nah, silahkan kalian siapkan alat tulisnya, barangkali ada hal penting yang perlu kalian catat. Dan simak baik-baik agar kalian bisa memahaminya. Baiklah, Ibu mulai dengan materi yang pertama yaitu struktur teks editorial. Seperti teks-teks lainnya, teks editorial juga mempunyai struktur. Struktur teks bukan hanya sekedar urutan, tetapi menjadi gambaran pola berpikir. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan, aktual, atau benar-benar terjadi, fenomenal, sesuatu yang luar biasa, dan kontroversial, yaitu menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua, menyampaikan pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi suatu atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Oke, kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong di dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Sebutan lain bahasa jurnalistik adalah bahasa media, bahasa pers, dan bahasa koran. Dengan menggunakan bahasa khas wartawan ini, maka tulisan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien, dan enak dibaca. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya, atau bisa juga disebut pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Seperti halnya dalam
teks yang sudah kalian baca, yaitu Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat berikut ini. Contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, itu kelihatan sekali bahwa kalimat tersebut tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca dapat merasa rileks meski membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Seperti dalam teks Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, di situ ada kata-kata populer, yaitu terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Nah, itu adalah kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Seperti contoh, sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Atau ada contoh lain, berdasarkan simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Yang terakhir, yaitu yang keempat, banyaknya menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Seperti contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.